Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kaji kali ini, keluarga Jokowi berkhianat, PDIP makin kuat. Saudara, pergerakan politik pemilu Pilpres semakin hari semakin dinamis sejak pasangan Prabowo Gibran mendaftarkan diri di KPU pada tanggal 25 Oktober 2023. Bersamaan dengan itu, gugatan dari kelompok-kelompok masyarakat madani terhadap Mahkamah Konstitusi atas amar putusannya yang membuat Gibran bisa dengan mudah mencalonkan diri sebagai cawapres untuk Prabowo. Mereka menuntut ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar mempelajari dan menyelidiki para hakim konstitusi atas putusannya yang gegabah dan keliru. Mereka menuntut agar hakim-hakim yang terlibat dalam kolusi kejahatan hukum tersebut dihukum berat dengan pemberhentian tidak dengan hormat, sebab mereka telah mengkhianati hukum dan merusak Mahkamah Konstitusi. Bila ada peluang terbuka, perlu pembatalan Gibran sebagai cawapres. MK perlu melakukan itu dengan otoritas yang dimilikinya dan diberikan oleh undang-undang. Masyarakat dan PDIP meyakini bahwa di belakang semua ini ialah Jokowi dan keluarganya, semata-mata agar Gibran bisa maju sebagai cawapres untuk kelanggengan kekuasaan dinastinya. Menurut berbagai sumber informasi, Jokowi melakukan semua itu karena keinginannya memperpanjang kekuasaan tidak disetujui oleh partainya PDIP. Keinginan Jokowi memperpanjang 3 periode presiden atau memperpanjang jabatan 3 tahun presiden, PDIP menolak dengan tegas bahwa hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Karena kedua keinginan tersebut tidak kesampaian, Jokowi meminta jabatan Ketua Umum PDIP pada tahun 2025 saat dia meletakkan jabatan presiden. Yang ini pun ditolak oleh PDIP karena proses pemilihan ketua umum di PDIP harus melalui mekanisme kepartean. Karena takutnya mengalami post power syndrome, Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap PDIP dan masyarakat sipil
secara diam-diam dan melakukan perlawanan secara sistematis, memanfaatkan para relawannya seperti Projo dan Jokomania, mengarahkan dukungan kepada Prabowo. Selanjutnya Jokowi mengorkestrasi partai-partai koalisi Prabowo untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Gibran bisa jadi cawapres Prabowo. Benar saja, drama yang skenarionya dibuat dan disutradarai oleh Jokowi sendiri membuahkan hasil. Anaknya Gibran yang baru menjabat wali kota 2 tahun berpasangan dengan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Anaknya Kaisang, menantunya Bobi Nasution, iparnya Anwar Usman, dan para relawan pendukungnya secara bersamaan diarahkan untuk mendukung Prabowo Gibran. Pengkhianatan berantai ini direspon oleh PDIP dengan elegan. Tidak melayani perang terbuka dengan keluarga Jokowi dan para relawannya. PDIP bersama seluruh kekuatan mesin partai, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, seluruh organ relawan Ganjar Mahfud fokus untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Mahfud. PDIP semakin kuat, elektoral Ganjar Mahfud meningkat tajam, baik secara nasional maupun pada kantong-kantong suara seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan kehadiran Gibran yang berpasangan dengan Prabowo sama sekali tidak mampu mengangkat elektoral Prabowo. Sebelum dan sesudah berpasangan dengan Gibran tetap saja pada angka 34 dan paling tinggi 36%. Pengkhianatan keluarga Jokowi dan relawan-relawannya dengan memasang Gibran menjadi faktor penting menggerus elektoral Prabowo. Bahkan beberapa analis politik dengan lembaga-lembaga survei yang kredibel memprediksi bila popularitas Ganjar Mahfud telah mencapai 100% pada bulan Januari 2024, maka elektoral Ganjar Mahfud dapat mencapai di atas 50%. Itulah sebabnya PDIP dan partai-partai pendukungnya, tim pemenangan, relawan Ganjar yakin bahwa Ganjar Mahfud dapat menang dalam satu putaran. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
dan tekan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.